Selamat sore Pak Diolipah. Selamat sore. Ya, apa kabar? Ya, Ya, ini kan ada eh, berita yang lagi hangat nih dibicarakan oleh publik mengenai kepemilikan saham Mintarsi yang dibuang oleh PT Bluebird secara misterius nih. Lalu ada juga putusan PN Selatan yang ya, mengabulkan PT Bluebird bahwa seluruh gaji, honor dan THR yang sudah diberikan Mintarsi selama bekerja di PT Bluebird itu dikembalikan. Nilainya bukan tanggung yaitu 40M. ya. Lalu juga ada namanya kerugian non material sebesar 100M. Jadi jumlah total itu 140M. Nah, gimana nih Pak Diolipah menanggapinya? Ini Bu Mintarsi ini tadinya adalah ahli waris dari bapaknya Pak Joko Sutono dan ibunya ya, Ya. sebagai pemilik dari Bluebird. Nah, Bu Mintarsi ini kan punya berapa bersaudara? 4 bersaudara. Jadi mereka ini ada 4 bersaudara. Jadi Bu Mintarsi ini salah satu anak dari pendiri Bluebird, Pak Joko Sutono. Pak Joko Sutono itu juga ahli hukum sebenarnya dia tuh. Pendiri Fakultas Hukum UI juga dia tuh, Pak Joko Sutono. Nah, ini ada putusan yang menyebabkan rasa ketidakadilan buat si Bu Mintarsi karena dia sebagai pewaris dari Bluebird sahamnya dihilangkan. Diputus dia harus mengembalikan gaji. Kemudian harus ada juga persoalan imaterial di mana dia harus membayar. Ini kan gugat-menggugat antar para pihak, tapi sebenarnya ini keluarga semuanya, anak-anak dan cucu-cucu berantem di situ. Nah, Bu Mintarsi kemudian salah satu anak dari pendiri yang kemudian didepak dari persamaan di Bluebird. Untuk yang itu kita nggak tahu apa yang terjadi, kenapa dia didepak dari persamaan, kenapa sahamnya hilang, gitu itu tidak tahu. Tapi yang pasti yang tampak sekali rasa tidak adilnya adalah mengenai putusan pengadilan, yang mana putusan pengadilan menyatakan bahwasanya Bu Mintarsi harus mengembalikan gaji, tunjangan jabatan sebagai pejabat di Bluebird, kemudian hak-hak lain semasa dia bekerja, yaitu gaji, terus apa lagi? THR juga harus dikembalikan. Nah, ini yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, karena dalam peraturan ketenagakerjaan maupun undang-undang atau perundang-undangan mengenai tenaga kerja, gaji itu hak ketika dia sudah bekerja selama 20 hari, 25 hari yang kerjanya ada. Nah, itu adalah hak yang tidak bisa diambil kembali karena itu adalah bagian dari upah ya, jadi nggak bisa diambil kembali. Nah, kalau ada putusan harus mengembalikan gaji, THR dan lain-lain, itu tentunya putusan pengadilan yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, jadi kalau putusan ini bertentangan dengan undang-undang, tentunya harus dianulir ini putusan. Nah, ini sayangnya kan di tingkat pengadilan negeri diputus begitu, pengadilan tinggi juga begitu, kasasi juga begitu. Sementara ini adalah putusan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang. Ini putusan yang melanggar hukum sebenarnya. Putusan perdata yang melanggar hukum, karena hukumnya tuh nggak boleh gaji itu diminta dikembalikan. Kalau gaji diminta kembalikan berarti masa kerjanya juga mana sini dikembalikan gitu. Itu dia. Ya, ini kan saya juga mengkonfirmasi dari pihak Kementerian Tenagakerjaan bahwa itu putusan yang salah nih. Ya. Nah, apa yang seharusnya Ibu Mintarsi lakukan supaya dapat putusan itu digagalkan? Ya, yang harus dilakukan oleh Bu Mintarsi adalah, karena ini kan sudah di tingkat kasasi sudah putus kan, artinya putusan ini sudah inkrah. Ini adalah putusan yang bertentangan dengan undang-undang. Ini bisa dibatalkan dengan cara apa? Bu Mintarsi mengajukan peninjauan kembali, mengajukan PK peninjauan kembali dengan dasar tentunya adalah novum, bukti-bukti baru atau novum. Seperti apa bukti baru atau novum itu? Yaitu ya misalnya keterangan atau penjelasan atau eksplanasi dari Menteri Tenaga Kerja yang membawahi mengenai ketenagakerjaan. Bu Mintarsi minta dulu tuh pengetahuan atau eksplanasi dari Menteri Tenaga Kerja, apakah gaji boleh diminta kembali. Nah,
pasti Menteri Tenaga Kerja akan membuat surat jawabannya itu tidak boleh gaji diminta kembali karena alasan begini yang berdasarkan undang-undang. Jadi, nah ketika ada jawaban dari Kementerian Tenaga Kerja, itu kemudian jawaban itu yang dipakai menjadi novum buat Bumintasi mengajukan PK. Ya. Gitu. Ini kan sebenarnya apakah pihak pengadilan itu tidak mengerti tentang undang-undang tenaga kerja sehingga dia memutuskan putusan tersebut untuk Ya, seharusnya dan sepatutnya pengadilan tuh harus mengerti semua undang-undang karena setiap putusan yang paling penting harus didasari oleh undang-undang. Jadi makanya ada tiada putusan tanpa undang-undang gitu. Kalau belum ada undang-undangnya berarti hakim nggak bisa memutus suatu perkara. Jadi hakim nggak cuma berdasarkan keyakinan, tapi yang paling pertama hakim harus berdasarkan undang-undang dalam memutus suatu perkara. Misalnya perkara pidana, hukuman maksimal 20 tahun ya, hakim harus ada menghukum 20 tahun atau di bawah itu. Harus berdasarkan undang-undang kan. Begini juga dengan putusan-putusan perdata. Misalnya undang-undang melarang atau tidak mengenal gaji dikembalikan kepada si pihak yang tergugat karena dia sudah bekerja, sudah jadi payahnya sudah ada. Itu tidak ada undang-undang mengatur boleh dikembalikan. Jawabannya adalah tidak boleh dikembalikan. Nah, ketika hakim memutus gaji harus dikembalikan kepada si pemberi kerja, tentu sudah bertentangan dengan undang-undang tenaga kerja, maka undang-undang dasar 45 itu bertentangan juga tuh. Gitu. Jadi ini harus dibatalkan. Ya, semua hakim yang menangani perkara bisa diajukan ke Komisi Yudisial untuk dipersoalkan. Kemudian untuk mempersoalkan putusan ini juga harus diajakkan upaya PK menyusun kembali. Dengan hukum apa? Hukum baru. Seperti apa? Yaitu tadi adalah surat-surat keterangan dari Kementerian Tenaga Kerja. Bahkan oleh pemerintah yang berwenang. Bahwasanya dan juga ada posisi yaitu tidak boleh ada hakim memutus yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.